Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kami ucapkan kepada Ibu Rini selaku dosen pengampu mata kuliah Imunokimia eh, angkatan 59 di Paralel 1. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teknik imunokimia pada HIV yang merupakan hasil dari PBL 4 kami. Ini merupakan anggota kelompok 8, yaitu saya sendiri, Marsha Kalista, kemudian ada Aziza Damawanti, Naura Fianti, Amanda Paramadita, dan Aulia Yasmin. Baik, di sini yang pertama adalah aspek pembelajaran satu, yaitu mekanisme ELISA dalam deteksi HIV. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, yaitu ELISA itu merupakan enzim linked immunosorbent assay adalah teknik yang digunakan untuk menilai kuantifikasi kadar peptida, protein, antibodi, dan hormon berdasarkan prinsip pengikatan antigen dan antibodi. Nah, dalam teknik ELISA sendiri, imobilisasi antigen itu dilakukan pada permukaan padat. Jadi biasanya menggunakan multi-well plate 96 well, kemudian diikat dengan antibodi untuk membentuk kompleks ikatan antigen-antibodi, di mana nanti kompleks antigen-antibodi ini akan terikat pada enzim. Nah, sinyal deteksi berupa perubahan warna akan terbentuk karena reaksi antara enzim dan substrat yang nanti akan dibacakan absorbansinya itu di uh, multiplate reader. Selanjutnya di sini ELISA itu sebenarnya dapat digunakan untuk deteksi HIV. Nah, dalam pengujian HIV, spesimen darah atau air liur yang mengandung DNA dikumpulkan untuk pengujian biasanya menggunakan tes berbasis indirect ELISA yang nanti akan saya jelaskan kembali beberapa macam ELISA gitu. Nah, ELISA merupakan alat screening untuk deteksi HIV tetapi bukan diagnostik. Nah, untuk diagnosis sendiri memerlukan pengujian lebih lanjut dengan Western blot karena ada potensi yang cukup besar untuk hasil positifnya ini palsu. Nah, ini merupakan jenis-jenis ELISA, di mana ada 4 ELISA, yaitu ada direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA. Yang pertama yaitu direct ELISA, di mana nanti antigen itu akan langsung dilekatkan pada dasar plate, kemudian antigen akan dideteksi melalui antibodi yang terikat pada enzim, begitu. Seperti gambar yang ada di sini. Nah, kelebihannya yaitu pemeriksaannya lebih cepat dan reaksi silang antara antibodi sekunder itu dapat dihilangkan karena dia cuma menggunakan antibodi primer gitu. Nah, namun direct ELISA memiliki kekurangan yaitu yang pertama kurangnya fleksibilitas dalam memilih antibodi primer berlabel enzim dan amplifikasi sinyal yang dihasilkan itu cukup lemah. Yang kedua adalah indirect ELISA seperti yang kita sudah bahas tadi yaitu dia biasanya digunakan untuk deteksi HIV. Nah, itu prinsip mekanismenya yaitu antigen dilekatkan pada dasar plate, kemudian antibodi primer yang tidak berlabel enzim itu akan dimasukkan. Nah, selanjutnya antibodi sekunder yang berlabel enzim itu dimasukkan kembali yang akan berikatan dengan antibodi primer. Jadi seperti yang ada di gambar ini. Jadi dia ada dua antibodi, yang satu berlabel enzim dan yang satu tidak berlabel enzim. Nah, kelebihannya adalah sensitivitas pengujian meningkat dengan penggunaan antibodi primer dan sekunder. Namun, kekurangannya adalah waktu inkubasi yang dibutuhkan itu lebih lama, dan reaksi silang dapat terjadi dengan antibodi sekunder yang akan menghasilkan sinyal yang non-spesifik. Kemudian yang ketiga adalah sandwich ELISA, yaitu prinsipnya antibodi pertama dilekatkan kepada dasar plate. Nah, selanjutnya sampel uji atau antigen itu akan dimasukkan ke dalam sumuran di plate. Dah kemudian antibodi sekunder yang terikat pada enzim itu akan dimasukkan ke plate yang sama. Nah, untuk kelebihannya itu adalah memiliki spesifitas yang tinggi dan cocok digunakan untuk sampel yang kurang murni. Jadi semisal ada sampel yang dia jumlahnya sedikit atau tidak terlalu murni itu bisa menggunakan sandwich ELISA. Namun kekurangannya biayanya cukup besar karena menggunakan dua antibodi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kompetitif ELISA, di mana terjadi reaksi kompetitif antara antigen sampel dan ikatan antigen yang diletakkan pada dasar sumuran plate dengan antibodi primer. Nah, dalam metode ini antigen non-sampel itu dilekatkan pada dasar plate. Nah, selanjutnya antigen sampel dan antibodi primer itu dimasukkan ke dalam sumuran. Nah, kemudian antibodi sekunder yang terikat pada enzim atau enzim labeled antibodi sekunder itu akan dimasukkan ke dalam sumuran di plate itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah prosedur pemeriksaan ELISA, di mana pada dasarnya itu ada 4 prosedur, yaitu coding, blocking, detection, dan pembacaan hasil atau read result gitu. Jadi apapun ELISA-nya,
itu dasar-dasar dari prosedurnya itu tetap sama empat itu. Yang pertama adalah coating, yaitu antigen atau antibodi dimobilisasi atau ditempatkan pada permukaan sumur atau well pada pelit ELISA. Nah, biasanya menggunakan pelit polistiren 96 well atau sumurnya ada 96 jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah blocking, yaitu bertujuan untuk menutupi atau menghalangi permukaan plate yang belum terikat antigen atau antibodi agar tidak terjadi ikatan non spesifik pada tahap berikutnya gitu. Nah, selanjutnya ada detection, yaitu keberadaan antigen atau antibodi yang telah berikatan di sumur plate itu diidentifikasi dan diukur melalui sinyal yang dihasilkan oleh reaksi enzim dengan substratnya. Nah, yang terakhir read result atau pembacaan hasil itu dilakukan dengan mengukur intensitas sinyal berupa perubahan warna pada sumur plate menggunakan alat pembaca ELISA atau microplate reader yang menghasilkan nilai optical density. Selanjutnya, di sini ada aspek pembelajaran kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan metode ELISA dalam mendeteksi HIV. Nah, kelebihannya di sini adalah sensitivitas dan spesifitasnya tinggi, karena ELISA itu memiliki antibodi yang spesifik ya untuk antigen HIV, jadi dia bisa mengurangi resiko hasil negatif palsu atau positif palsu gitu. Nah, yang kedua adalah screening massal. Jadi ALISA itu cocok untuk jumlah eh, besar sampel gitu kan. Karena sekali running dia bisa 96 dapat mendeteksi infeksi HIV pada tahap awal karena mendeteksi antibodi lebih awal itu daripada beberapa metode lainnya yang akan dibahas selanjutnya. Nah, beberapa generasi ELISA seperti generasi keempat itu dapat mendeteksi infeksi lebih dini karena mengkombinasikan deteksi antigen dan antibodi. Namun kekurangannya yang pertama adalah waktu analisisnya yang lama gitu karena dia memakan waktu lebih lama daripada rapid test. Selanjutnya membutuhkan peralatan dan tenaga ahli karena tidak semua apa namanya orang itu bisa mengoperasikan ELISA dan membutuhkan peralatan laboratorium yang canggih. Kemudian yang terakhir adalah positif palsu. Hasil positif pada tes ELISA itu masih perlu dikonfirmasi lagi dengan tes seperti Western blot karena adanya kemungkinan hasil positif palsu. Selanjutnya akan Oke, selanjutnya tadi udah di-mention juga kalau Western blot ini adalah salah satu alat konfirmasi atau metode konfirmasi yang digunakan uh, untuk memastikan kebenaran hasil dari pemeriksaan metode sebelumnya seperti tes ELISA tadi ya. Nah, metode ini tuh bekerja dengan prinsip mendeteksi interaksi spesifik antara antibodi anti-HIV yang terdapat dalam serum pasien dengan antigen atau protein dari HIV itu sendiri. Nah, mekanisme ujinya ini yang pertama kita bisa isolasi dan denaturasi protein HIV-nya dulu. Terus habis itu setelah berhasil diisolate, dia bakal dipisahin berdasarkan ukuran molekulnya melalui SDSPage, di mana kalau misalkan ukuran molekulnya itu besar, dia bakal bergerak lebih lambat, sedangkan protein dengan berat molekul yang lebih kecil dia bakal bergerak lebih cepat. Nah, setelah proses pemisahan ini, eh, protein akan dipindahkan ke membran nitroselulosa yang kemudian akan direaksikan dengan serum pasien. Kemudian hal ini akan membentuk reaksi. Oke, where's Aca? Gimana dong, guys? Oke, ini lanjut aja ke
Oke, Oke. mohon maaf Ibu tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi kita lanjut aja. Nah, seperti tadi udah di-mention ya, kalau uji Western blot ini merupakan salah satu alat konfirmasi yang digunakan untuk memastikan kebenaran hasil dari pemeriksaan sebelumnya, seperti tes ELISA tadi contohnya. Nah, eh, metode ini bekerja dengan prinsip mendeteksi interaksi spesifik antara antibodi anti-HIV yang terdapat dalam serum pasien dengan antigen atau protein dari HIV itu sendiri. Nah, protein HIV ini, mekanisme uji dari Western blot ini, pertama kita bakal isolasi dan denaturasi protein HIV-nya dulu, lalu setelah didapat protein HIV-nya ini bakal dipisahin menggunakan teknik elektroforesis menggunakan SDS page. Nah, untuk molekul yang berat molekulnya itu besar akan bergerak lebih lambat, sedangkan protein dengan berat molekul yang lebih kecil bakal bergerak lebih cepat. Nah, setelah proses pemisahan, protein tersebut akan dipindahkan ke membran nitroselulosa yang kemudian akan direaksikan dengan serum pasien. Nah, hal inilah yang akan membentuk reaksi antara antigen dengan antibodi yang kemudian dapat divisualisasikan dalam bentuk pita pada membran. Nah, mungkin di sebelah kanan ini ada gambar teknik dari Western blotting ya. Cuma perbedaannya adalah di sini mungkin ada yang ada pakai auto radiografi gitu ya, karena untuk gambar yang di sebelah kanan ini tuh untuk mendeteksi protein spesifik dalam suatu sampel gitu. Jadi awalnya sama, dia di spiration gel dulu pakai SDS, terus habis itu di blotting tank itu dipindahin ke membran sel nitroselulosa. Jadi ini namanya disebut blot. Terus habis itu eh, dia dikasih pewarnaan atau mungkin membran yang udah berisi protein tadi itu bakal diberi antibodi yang udah dikasih label. Nah, nanti bakal di auto radiografi baru nanti kelihatan visualisasinya. Mungkin perbedaannya di situ. Boleh di next. Oke, nah ini salah satu interpretasi hasil deteksi HIV dengan Western blot. Jadi kalau misalkan hasilnya positif, dia bakal muncul pita-pita, di mana pitanya ini tuh spesifik gitu ya. Dia menunjukkan keberadaan protein inti HIV yaitu P24 dan glikoprotein dari envelope seperti GP41 atau GP120 atau GP160. Nah, kalau misalkan hasilnya negatif, dia nggak akan nunjukin pita sama sekali pada hasil pemeriksaannya. Nah, ada juga hasil indeterminate atau hasil meragukan di mana ketika pita-pitanya ini muncul tapi belum memenuhi persyaratan untuk dikatakan positif. Jadi, menurut pedoman WHO, hasil seperti ini itu harus diulang setelah 2 minggu. Nah, baru ketika setelah 1 bulan hasil menunjukkan negatif, maka besar kemungkinan pasien memang tidak terinfeksi HIV. Jadi, ini adalah salah satu contoh hasil interpretasi dari Western blot sendiri. Jadi, yang pita pertama ini bisa dikatakan kontrol positif kuat karena seluruh protein ini jelas tampak ya, apalagi ada protein inti di P24, GP41, GP120 atau GP160. Nah, sedangkan yang di pita 2 ini dikatakan positif lemah karena pita pada protein intinya itu terlihat tapi samar. Sedangkan pada protein 3 itu dinyatakan negatif karena tidak muncul pita sama sekali. Untuk pita 4 dan 5 itu dikatakan indeterminate atau meragukan karena pita yang muncul itu tidak menunjukkan ada di protein inti. Jadi belum bisa disebut sebagai hasil positif kayak gitu. Boleh di next. Oke, ini merupakan kelebihan dan kekurangan metode Western blot dalam mendeteksi HIV. Yang kelebihan pertama, dia memiliki spesifitas yang tinggi di mana mampu memberikan infeksi HIV dari membedakan infeksi HIV dari reaksi silang non spesifik. Terus habis itu dia bisa mendeteksi antibodi terhadap berbagai protein HIV seperti P17, P24, GP41 dan lain-lain. Selain itu, dia bersifat multiplex, jadi dia bisa mendeteksi beberapa protein sekaligus dalam suatu pemeriksaan. Nah, nextnya dia bisa memberikan informasi pada fase infeksi, contohnya pita P24 tunggal yang sering muncul pada fase awal infeksi. Yang terakhir itu berguna sebagai alat konfirmasi. Jadi udah disebut juga tadi bahwa memang Western blot ini digunakan sebagai alat konfirmasi setelah tes screening seperti EIA atau ELISA. Nah, untuk kekurangannya sendiri tadi dia tuh bisa menghasilkan hasil indeterminat atau meragukan. Jadi hanya sedikit pita yang muncul dan itu
kadang nggak sesuai sama protein inti yang kita mau, dan jadi dia belum cukup untuk dikatakan positif. Terus yang kedua, sensitivitasnya rendah pada fase akut atau fase di mana antibodi belum terbentuk, dan fase lanjut AIDS atau antibodinya mulai hilang. Jadi hasil negatif palsu itu masih mungkin terjadi karena tadi antibodinya, entah antibodinya belum terbentuk atau antibodinya mulai hilang, jadi bisa menimbulkan hasil negatif gitu. Terus habis itu tidak cocok untuk screening awal karena memang Western blot ini hanya digunakan sebagai tes konfirmasi. Oke, boleh nih next. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji RNA PCR untuk mendeteksi HIV, khususnya HIV-1. Jadi prinsip dasar dari tes RNA PCR untuk deteksi HIV, khususnya HIV-1 itu untuk mengidentifikasi keberadaan dan mengukur jumlah RNA virus HIV dalam darah pasien secara langsung dan kuantitatif. Berbeda dengan uji yang lainnya yang mendeteksi respon imun terhadap virus atau komponen virus tertentu, tes ini menargetkan materi genetik virus itu sendiri, yaitu RNA. Dalam konteks infeksi HIV, RNA virus merupakan indikator utama replikasi virus aktif di dalam tubuh dan menjadi parameter penting untuk menilai efektivitas terapi antiretroviral atau ART. Nah, tes RNA PCR ini bekerja berdasarkan teknologi reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. RNA HIV yang terkandung dalam plasma pasien diubah dulu menjadi DNA komplement atau cDNA oleh enzim reverse transkriptase. Terus cDNA-nya diamplifikasi secara spesifik menggunakan primer yang dirancang untuk menargetkan segmen genetik yang konservatif dan penting dalam genom HIV, kayak contohnya gen GAG dan LTR atau long terminal repeat. Dengan mengukur hasil amplifikasi ini secara real time melalui deteksi sinyal fluoresen dari probe khusus, jumlah RNA HIV dalam sampel itu dapat dihitung secara akurat. Nah, prinsip ini memungkinkan deteksi dini infeksi HIV bahkan sebelum antibodi terbentuk serta memungkinkan pemantauan viral load secara dinamis selama pengobatan. Boleh di next. Oke, di sini ada prosedur deteksi HIV pada platform Amplix. Jadi mekanisme tesnya itu dimulai dengan pengambilan sampel darah pasien yang kemudian dipisahkan plasmanya. Terus, jadi plasmanya itu tempat di mana RNA HIV itu berada. Terus pada platform Amplix ini, RNA dari plasma selanjutnya diekstraksi menggunakan sistem otomatis Amplix Station 16DX yang berbasis partikel silika magnetik. Nah, proses ini mencakup beberapa tahap seperti lysis cell dan lysis cell untuk melepaskan RNA, terus pengikatan RNA pada partikel magnetik, pencucian untuk menghilangkan kontaminan, dan akhirnya elusi RNA murni. Nah, selama tahap awal ini ditambahin internal control atau IC berupa mRNA dari gen manusia untuk memverifikasi apakah proses ekstraksi dan amplifikasi berjalan dengan baik. Nah, internal control ini penting karena dia berfungsi sebagai indikator kualitas sampel, kontrol degradasi RNA, dan deteksi kemungkinan hambatan atau inhibitor dalam proses PCR. Setelah RNA diperoleh, proses reverse transcription dilakukan untuk mengubah RNA menjadi cDNA atau DNA komplement. Nah, tahap ini menggunakan enzim reverse transkriptase dalam kondisi suhu yang sesuai untuk menginisiasi sintesis DNA dari template RNA virus. Hasil dari transkripsi reverse transcription ini menjadi materi awal untuk proses PCR selanjutnya. Terus, aplikasi cDNA menggunakan real-time PCR ini dilakukan. Lalu, sistem Amplix NG Thermocycler akan menjalankan siklus PCR sebanyak 50 kali dalam setiap siklus. Nah, cDNA ditargetkan oleh primer spesifik dan probe berlabel fluoresen yang mengikat gen GAG dan LTR tadi dari HIV-1. Terus, pas saat terjadi amplifikasi, probe akan terdegradasi oleh aktivitas enzim polimerase, melepaskan sinyal fluoresen yang kemudian dideteksi secara real time. Nah, intensitas sinyal ini direkam dan dianalisis oleh software namanya Amplix DT Master untuk menghitung nilai cycle threshold, yaitu jumlah siklus yang dibutuhkan hingga sinyal melewati ambang batas deteksi. Semakin rendah nilai CT-nya,
atau semakin rendah nilai cycle threshold-nya, berarti konsentrasi RNA HIV dalam sampel itu semakin tinggi. Lalu penghitungan akhir dari viral load dilakukan dengan membandingkan CT sampel dengan CT dari kontrol positif, kontrol internal, dan kalibrator yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini untuk mendeteksi HIV. Dari kelebihannya, yang pertama itu ada sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi. Berarti metode ini mampu mendeteksi RNA HIV dalam jumlah sangat rendah di plasma. Selanjutnya, efektif diagnosis dini HIV. Tidak seperti yang ELISA dan juga Western blot yang tadi hanya untuk konfirmasi, metode RT-PCR ini efektif pada fase awal infeksi sebelum terbentuk antibodi, lebih cepat dibandingkan tes serologis. Selanjutnya, kuantifikasi viral load, yaitu mengukur jumlah virus secara akurat untuk memandu keputusan klinis seperti efektivitas terapi ARV dan evaluasi perubahan regimen. Selanjutnya, pemantauan terapi jangka panjang memantau keberlanjutan infeksi aktif dan efektivitas terapi antiretroviral, terus deteksi infeksi aktif, dapat membedakan antara replikasi virus aktif dan inaktif. Selanjutnya ada otomatisasi proses atau real-time PCR, jadi prosesnya lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan manusia. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu biayanya tinggi karena alat dan reagen yang digunakan itu mahal dan tidak selalu tersedia di fasilitas kesehatan terbatas. Lalu kompleksitas teknisnya juga memerlukan tenaga laboratorium yang terlatih dan infrastruktur yang memadai. Lalu metode ini juga dapat memiliki resiko kontaminasi silang, yaitu metode ini sensitif terhadap kontaminasi dan memerlukan pengendalian mutu yang ketat. Hasil yang didapatkan juga bisa menjadi negatif palsu jika RNA virus sangat rendah atau ekstraksi RNA tidak optimal. Lalu tidak dapat membedakan virus aktif dan virus yang tidak aktif. Jadi RNA virus yang tidak lagi menular itu tetap terdeteksi dan berisiko menyebabkan interpretasi yang salah terhadap status infeksi. Next. Oke, jadi selanjutnya itu ada rapid test. Nah, jadi apa sih rapid test itu? Jadi, rapid test ini merupakan tes yang digunakan untuk mendeteksi zat tertentu dengan metode berbasis antigen antibody. Nah, cara deteksinya itu bisa melalui darah, plasma, serum, ataupun air liur dari penderita HIV. Nah, si rapid test ini hasil uji rapid test ini bisa dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada strip. Jadi kalau misalkan dia itu hasilnya positif, dia bakal menunjukkan 2 garis berwarna merah. Tapi kalau misalkan negatif, dia hanya menunjukkan 1 garis berwarna merah. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis rapid test. Jadi, rapid test itu sebenarnya ada banyak jenisnya, tapi yang ditampilkan hanya 2, yaitu rapid test imunokromatografi dan juga rapid test oral. Keduanya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, bedanya itu dengan sampel apa yang digunakan. Jadi yang pertama ada rapid test imunokromatografi, ini untuk mendeteksi antibodi HIV secara kualitatif dalam suatu sampel. Nah, sampel yang digunakannya ini adalah darah, plasma, ataupun serum. Dan hasil pemeriksaannya itu dipengaruhi oleh spesifitas alat dan juga sensitivitas alat. Kelebihan dari tes ini adalah dia mudah digunakan dan juga tidak memerlukan alat khusus, tapi kekurangannya dia tidak bisa menunjukkan adanya perkembangan HIV dalam tubuh. Makanya dia membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti tes viral load. Selanjutnya ada rapid test oral. Jadi rapid test oral ini merupakan tes deteksi HIV menggunakan sampel air liur. Nah, kelebihannya itu
pengambilan spesimennya tidak invasif dan juga tidak ada rasa sakit dibanding pengambilan darah. Jadi kalau misal ada pasien yang takut dengan jarum suntik atau takut ngerasa sakit dan lain sebagainya, bisa mengambil rapid test oral. Nah, kekurangannya dari rapid test oral dia itu masih kurang diketahui, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Baik, karena tadi kita sudah mendengarkan apa mekanisme dan prinsip, lalu kelebihan dan kekurangan metode-metode deteksi HIV. Nah, kita bisa simpulkan bahwa jadi setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, karena itu kita perlu untuk melakukan peninjauan jadi saya sudah rangkum, mungkin ada 3 aspek yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan metode mana sih yang paling baik untuk mendeteksi HIV. Pertama ada aspek tujuan klinis. Jadi tujuan klinis ini dibagi menjadi 4, ada screening awal, konfirmasi diagnosis, deteksi dini, dan monitoring terapi ARV. Nah, untuk screening awal paling baik itu dilakukan dengan rapid test dan ELISA. Karena cenderung lebih mudah dan ya. Selanjutnya ada konfirmasi diagnosis, dia ada ELISA dan Western blot. Jadi kedua metode ini adalah golden standard untuk konfirmasi diagnosis. Selanjutnya untuk deteksi dini yaitu menggunakan reverse transkriptase PCR. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau misalnya RT-PCR ini sangat sensitif. Bahkan sebelum antibodi terbentuk dia bisa mendeteksi virus HIV. Selanjutnya ada monitoring terapi ARV dengan RT-PCR. Metode ini digunakan untuk mengecek viral load untuk meninjau keberhasilan terapi dari ARV itu sendiri. Selanjutnya untuk metode dengan yang paling ekonomis itu adalah metode rapid test, karena metode ini paling mudah dan juga memerlukan biaya yang paling murah. Selanjutnya untuk metode untuk populasi uji yang besar seperti tempat publik yang untuk screening awal dengan populasi yang besar itu ada rapid test dan ELISA karena kemudahannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 2 alternatif metode deteksi HIV, yaitu ada loop mediated isothermal amplification atau disingkat menjadi LAMP. Nah, LAMP ini prinsipnya itu amplifikasi asam nukleat pada suhu yang konstan. Jadi ada di rentang suhu yang 60-65 derajat. Nah, menggunakan enzim BST-DNA polymerase dengan 4-6 primer spesifik. Nah, selanjutnya dia akan membentuk struktur loop yang mempercepat replikasi. Nah, jadi deteksi hasil secara visual ini melalui perubahan warna, turbiditas, atau fluorensi. Nah, kelebihannya LAMP ini metodenya cepat, jadi hasil ada dalam waktu 30-60 detik. Selanjutnya dia itu spesifik karena menggunakan banyak primer sehingga akurasinya meningkat. Selanjutnya sederhana dan portable, jadi dia tidak memerlukan thermal cycler karena suhunya konstan. Nah, dia akhirnya cocok untuk point of care atau penanganan di tempat itu gitu. Selanjutnya dia tahan inhibitor atau dia lebih robust terhadap atau tahan terhadap kontaminan dalam sampel. Selanjutnya kekurangannya desain primernya itu kompleks dan memerlukan presisi tinggi. Selanjutnya dia tidak bisa multiplexing atau deteksi banyak target sekaligus, dan resiko kontaminasinya tinggi karena produk amplifikasinya itu sangat melimpah karena tadi primernya sangat banyak, primernya lebih dari 1. Selanjutnya dia kurang ideal untuk kuantifikasi presisi seperti qPCR. Nah, selanjutnya metode yang kedua itu hierarchical nanofluidic molecular enrichment system atau HOMS. Nah, untuk prinsipnya sendiri jadi dia ini merupakan teknologi mikrofluida dengan salah
Jadi menggunakan prinsip elektroosmosis dan aliran gravitasi untuk memekatkan biomolekul secara bertahap. Jadi di mana protein antigen ini akan dipekatkan. Jadi dia akan meningkatkan deteksi biomolekul seperti antigen P24 HIV hingga level 10 attomolar. Nah, kelebihan ini dia sangat sensitif, dia bahkan lebih unggul dari ELISA. Selanjutnya dia itu cepat, waktu deteksi hanya 60 menit, dan volume sampel yang digunakan itu bisa sangat kecil. Nah, jadi efisien dan cocok untuk penggunaan klinis yang terbatas. Nah, selanjutnya dia juga ideal untuk point of care atau bisa diterapkan di tempat pelayanan secara langsung. Sementara untuk kekurangannya adalah biayanya tinggi, terutama untuk antibody spesifik. Nah, dia juga perlu mikroskop fluoresen untuk deteksi sehingga kurang ideal untuk daerah dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dan juga yang terakhir belum sepenuhnya terjangkau untuk penerapan luas di lapangan. Kesimpulannya dari presentasi kami kali ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi HIV itu meliputi ELISA, Western blot, rapid test, dan RNA PCR. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadikannya kompatibel untuk setiap aspek tertentu. Nah, metode yang paling baik untuk deteksi HIV dibagi menjadi aspek tujuan klinis, ekonomi, dan populasi uji. Nah, dalam aspek tujuan klinis, ELISA dan rapid test paling baik untuk tujuan screening awal, ELISA dan Western blot paling baik untuk tujuan konfirmasi diagnosis, serta RNA PCR paling baik untuk tujuan deteksi dini dan monitoring terapi ARV. Nah, rapid test memiliki aspek ekonomis paling tinggi karena biaya ujinya yang paling murah. Selanjutnya, populasi uji yang besar paling baik diuji menggunakan rapid test dan ELISA, dan terdapat pula alternatif metode uji lain seperti LAMP dan Holmes untuk mendeteksi HIV. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih Ibu sudah mendengar presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Selamat malam.